Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang wilayah negara Indonesia. Minggu ini kita akan membahas tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Mungkin kalian tidak asing dengan istilah penduduk atau warga negara. Ibu akan menjelaskan tentang apa itu penduduk, apa itu warga negara. Penduduk dapat didefinisikan sebagai orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk orang yang berada di suatu negara tanpa maksud tinggal. Misalnya, kamu pergi ke suatu negara untuk berwisata. Nah, warga negara, seseorang dikatakan warga negara berdasarkan hubungannya dengan negara tersebut. Nah, warga negara di sini adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara asing. Nah, dari uraian tersebut, tidak semua ternyata penduduk adalah warga negara. Sesuai dengan pasal 26. Ayat pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk itu diatur di dalam undang-undang. Agar lebih mudah memahami, silakan lihat tabel di bawah ini. Di sana ada orang, ada tinggal, menetap, pengesahan. Ada penduduk dan ada warga negara. Penduduk, semua orang yang tinggal di suatu negara, dia menetap minimal 5 tahun. Sedangkan warga negara adalah semua orang yang tinggal dan menetap dan dia mendapatkan pengesahan dari negara sebagai warga negara. Ini biasanya dibuktikan dengan KTP. Asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguinis. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat lahir. Misalnya, seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka berdasarkan asas sanguinis, anak tersebut memiliki kewarganegaraan B. Karena asas ini melihat kewarganegaraan si orang tuanya, bukan tempat lahirnya. Yang kedua adalah asas ius soli. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B. Maka menurut asas ini si anak memiliki kewarganegaraan A karena asas ini tidak berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, melainkan ditentukan tempat kelahiran si anak. Melalui Undang-Undang Kewarganegaraan, Indonesia pada dasarnya tidak mengenal istilah kewarganegaraan ganda, bipatrid, ataupun tanpa kewarganegaraan yakni apatrid. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak merupakan suatu pengecualian.
Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu apatrid, apa itu bipatrid. Apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contoh kasusnya bagaimana? Misalnya, ada seorang anak bernama Lucia, dia lahir di Tiongkok yang menganut asas ius sanguinis keturunan. Sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Amerika yang menganut ius soli atau berdasarkan tempat lahir. Bagaimana status kewarganegaraan Lucia? Nah, Lucia tidak memiliki status kewarganegaraan atau disebut dengan apatrid karena tidak diakui oleh Amerika. Mengapa? Karena tidak lahir di Amerika dan tidak diakui pula oleh Tiongkok. Mengapa? Karena bukan keturunan dari Tiongkok. Yang kedua tadi, pertama apatrid, yang kedua ada bipatrid. Bipatrid yakni seseorang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari satu. Contoh kasusnya misalnya Hong Li lahir di Amerika, ius soli. Orang tuanya berkewarganegaraan Tiongkok, ius sanguinis. Status kewarganegaraan Hong Li ini bagaimana? Nah, status Hong Li adalah kewarganegaraan ganda bipatrid karena diakui oleh Amerika. Karena dia lahir di Amerika dan diakui pula oleh Tiongkok karena orang tuanya berkewarganegaraan Tiongkok. Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, penentuan kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya menganut asas yang pertama ada asas ius sanguinis. Apa itu asas ius sanguinis? Asas ius sanguinis yakni berdasarkan keturunan. Jadi, asalkan orang tuanya itu Indonesia, maka anaknya juga berkewarganegaraan Indonesia. Tetapi ada juga asas ius soli terbatas yang berlaku bagi anak-anak, yang berlaku sesuai ketentuan undang-undang. Misalnya, anak yang ditemukan di wilayah Indonesia, tetapi tidak diketahui kedua orang tuanya berkewarganegaraan apa. Kemudian ada juga asas kewarganegaraan tunggal. Indonesia tidak menerima orang yang berkewarganegaraan ganda atau melarang warga negara berkewarganegaraan ganda. Tetapi ada juga asas kewarganegaraan ganda terbatas yang berlaku hanya bagi anak-anak yang orang tuanya berkewarganegaraan asing dan statusnya berkewarganegaraan Indonesia. Dia boleh memiliki warganegaraan ganda sesuai dengan umurnya tertentu sesuai undang-undang. Ketentuan umum warga negara. Nah, sebelum kita membahas ketentuan umum warga negara, terlebih dahulu kita harus tahu, memahami istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, warga negara. Apa itu warga negara? Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Yang terakhir adalah pewarganegaraan. Apa itu pewarganegaraan? Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Di sini tata cara bagi orang asing untuk memperoleh perwarganegaraan Republik Indonesia itu ada dua cara memohonnya. Yang pertama, naturalisasi biasa. Yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Nah, apa itu naturalisasi biasa dan apa itu naturalisasi istimewa? Ibu akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, naturalisasi biasa.
Naturalisasi biasa adalah proses permohonan langsung dari seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia, paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia. Jadi harus bisa bahasa Indonesia ya. Serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda, karena mengingat Indonesia tidak mengenal yang namanya pewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Yang kedelapan, membayar uang kas pewarganegaraan kepada kas negara. Yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Apa itu naturalisasi istimewa? Yakni diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Siapa saja mereka? Biasanya ini berhubungan dengan atlet sepak bola. Kita yang mempunyai warganegaraan asing yang diberikan pewarganegaraan Indonesia dengan naturalisasi istimewa. Nah, selain dapat mengajukan permohonan menjadi kewarganegaraan Indonesia, ada juga penyebab kehilangan kewarganegaraan. Apa saja penyebab seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan? Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Yang kelima, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Jabatannya seperti pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Yang keenam, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Yang ketujuh, tidak diwajibkan tetapi turut dalam pemilu karena merasa rumahnya dekat dengan negara luar, akhirnya ikut pemilu. Itu akan menyebabkan kita kehilangan kewarganegaraan. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang kesembilan, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Tidak ada alasan yang sah untuk menjelaskan mengapa dia berada di luar negeri. Ini akan menyebabkan dia kehilangan kewarganegaraan. Itulah 9 penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan. Oke, sekian dari materi hari ini.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, tidak usah takut. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.